Sejarah UINSU atau UIN Sumatera Utara dimulai sebagai Institut Agama Islam Negeri atau IAIN pada tahun 1973. Kemudian bertransformasi menjadi universitas pada tahun 2014, ditandai dengan perluasan program studi dan penerapan kebijakan moderasi beragama. Baiklah, saya akan membacakan apa saja fakultas yang ada di UINSU. Yang pertama, Fakultas Ilmu Sosial, misalnya ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan, dan sejarah. Yang kedua, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, misalnya kesehatan untuk masyarakat. Yang ketiga, Fakultas Syariah dan Hukum, misalnya ilmu hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, misalnya sastra Arab, ilmu agama Islam, keguruan, dan pendidikan dan biologi. Yang kelima, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, misalnya ilmu komunikasi, ilmu agama Islam, dan bimbingan dan konseling dan manajemen. Yang keenam, Fakultas Sains dan Teknologi, misalnya matematika, biologi, fisika, ilmu komputer, dan sistem informasi. Yang ketujuh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, misalnya akuntansi, manajemen, dan ekonomi syariah. Kedelapan, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, misalnya ilmu agama Islam atau filsafat. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di UIN Sumatera Utara. Di antaranya di bagian akademik dan penelitian. Yang pertama ada gedung kuliah dan fakultas. Yang kedua, perpustakaan dan digital library. Yang ketiga, laboratorium kewirausahaan dan statistik. Yang keempat, ada ruang sidang, munakasyah, dan peradilan semu. Yang kedua, ada fasilitas umum dan peribadatan. Yang pertama ada Masjid Al-Izzah. Yang kedua, ada gedung Ma'had asrama mahasiswa. Yang ketiga, ada kantin dan minimarket. Yang keempat, ada aula. Yang bagian olahraga dan ruang terbuka, yang pertama ada lapangan sepak bola. Yang kedua ada futsal. Yang ketiga ada tenis dan bulu tangkis. Dan terakhir ada ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir adalah layanan dan penunjang. Nah, pertama ada gedung administrasi. Yang kedua ada halte tempat tunggu penjemputan. Yang ketiga ada klinik. Yang keempat ada tempat cuci tangan. Terima kasih. Pengumuman mengenai jadwal dan pendaftaran mandiri UIN Sumatera Utara biasanya disampaikan melalui situs web resmi UIN Sumatera Utara serta melalui media sosial dan pendaftaran lainnya. Pendaftaran online. Calon peserta melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi pendaftaran mandiri UIN Sumatera Utara yang disediakan oleh universitas. Selama proses pendaftaran, calon peserta diminta untuk mengisi informasi pribadi, memilih program studi yang diminati, dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ketiga, pembayaran biaya pendaftaran. Calon peserta biasanya harus membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui bank atau sistem pembayaran online yang telah disediakan. 4. Verifikasi dokumen. Setelah pendaftaran selesai, calon peserta diwajibkan melakukan verifikasi dokumen asli ke universitas atau lembaga yang ditunjuk sebagai panitia penerimaan mahasiswa mandiri UIN Sumatera Utara. Yang kelima, seleksi. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh UINSU, seperti nilai rapor, prestasi akademik, dan kriteria lainnya yang relevan. Hasil seleksi akan diumumkan melalui situs web resmi UINSU. Yang keenam, pengumuman hasil. Pengumuman hasil seleksi mandiri UINSU akan diumumkan melalui situs web resmi universitas, dan peserta juga dapat memiliki hasil seleksi menggunakan nomor peserta dan kata sandi yang telah didaftarkan. Yang ketujuh, registrasi ulang. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi harus melakukan registrasi ulang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UINSU. Yang ke-8, mulai kuliah. Setelah proses registrasi ulang selesai, mahasiswa baru dapat memulai kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh UINSU.
Pendaftaran mandiri UINSU merupakan salah satu jalur seleksi masuk mahasiswa yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di UINSU.